Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila middin, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah semua kebaikan bisa sempurna. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma alimna ma jahilna. Ya Allah, ajarkanlah kepada kita apa yang tidak kita ketahui. Wanfa'na bima alimna, dan jadikanlah apa yang kita ketahui bermanfaat buat kita. Warzuqna amalan salihan mutaqabbala, dan karuniakanlah kepada kita amal saleh yang Engkau terima. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li ikhwanina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, dan kaum yang beriman pada hari kiamat kelak. Ya, hari ini merupakan kategorinya ya pertemuan perdana ya sebetulnya di kajian kita, dari awal kajian kita pada bahasan dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang dikenal dengan sebutan tafsir As-Sa'di, penisbatan kepada sang penulis, yaitu Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa liwalidayhi. Nah, ini pertemuan kita perdana, yang sebelumnya kita mengkaji surat Al-Fatihah dari pertama dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian kita lanjutkan dari kitab Syekh Abdul Razak dan Abdul Muhsin, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikannya. Lalu sekarang kita melanjutkan kajian tafsir kita dari kitab tafsir yang syarat dengan faidah, yaitu tafsir As-Sa'di. Kenapa kita memilih tafsir As-Sa'di? Karena tafsir As-Sa'di ini penjelasannya simple, dan penjelasannya merupakan ringkasan dari semua yang disampaikan, disajikan oleh para ulama tafsir. Mengingat waktu kita yang terbatas, jadi kalau kita mengambil kajian tafsir Ibnu Katsir, penyajian beliau panjang. Ya. Dan kalau kita membacanya, mengkajinya, tentu ini akan membutuhkan waktu yang begitu besar. Tapi kalau kita mengkaji dari tafsir As-Sa'di, maka kita mendapatkan zubdahnya, kata orang Arab, mendapatkan inti dari penjelasan para ulama-ulama tafsir kita. Dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang ringkas, sambil kita mengembangkan dari penjelasan para ulama tafsir yang lainnya. Jadi kajian ini lebih utama kita pertama melihat, membaca ayatnya, terjemahnya, kemudian kita melihat penjelasan dari Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, lalu setelah itu kita mencoba untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh beliau, lalu mengambil faedah dan pelajaran dari itu semuanya. Jadi ini bukan kajian lepas ya, tidak, tapi ini kajian kitab yang butuh kesabaran ekstra dibanding dengan kajian yang lepas ya. Oke, jadi kalau ada jamaah atau ikhwah yang memiliki soft copy-nya dari tafsir As-Sa'di, ya, silahkan. Nah, kita mulai kajian kita dari juz 30. Nah, ini juga kenapa kita memulai dari juz 30? Karena surat-surat yang ada di dalam juz 30 ini kategorinya adalah surat-surat Makkiyah.
yaitu surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Berarti surat-surat ini banyak bicara tentang prinsip akidah, bicara tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang keimanan. Karena memang poin utama, penekanan utama pada dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah itu adalah penekanan dari sisi akidah, iman, tauhid. Nah, ini yang kita perlu mempelajari prinsip-prinsip dasar keimanannya dengan nanti bicara tentang masalah sholat serta bicara tentang masalah akhlak, perilaku dengan sesama. Ya, kita mulai dari surat pertama di juz 30, yaitu surat An-Naba. Dan alhamdulillah surat ini juga di juz 30 banyak di antara kita yang hafal atau sering mendengarnya. Tentu ini lebih memudahkan kita untuk memahaminya. Kita mulai dari juz 30. Makanya di kedepannya, kalau di antara ikhwah di grup ini, ada yang punya soft copy bahasa Indonesianya, lebih enak sehingga dia ada yang membaca, kemudian saya menerangkannya sehingga ada sedikit interaktif, biar nggak murni satu arah. Ya, kita mulai surat An-Naba, yaitu surat yang ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il 'azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang dalam hal itu mereka berselisih. Kalla saya'lamun, tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Tsumma kalla saya'lamun, sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Ya, sampai di sini. Nah, itu tadi ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dan yang saya bacakan itu terjemah. Ingat, di kajian awal kita dulu, beda antara terjemah dengan tafsir dulu ya. Terjemah itu translate, mindahin dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan penyesuaian pada struktur bahasa pindahan. Sedangkan tafsir adalah penjelasan dari maksud firman Allah tersebut. Masyarakat kita banyak salah kaprah. Terjemah dibilang tafsir. Ya. Tafsir itu penjelasan atas maksud dari firman Allah tersebut. Oke. Kita lihat pada ayat yang pertama. Amma yatasaalun. Ya. Amma. Ingat, ini bacanya pendek loh ya. Ya, ini bacanya pendek. Anda jangan baca begini, kejebak dengan apa namanya mimnya tasdid. Sehingga banyak orang bacanya begini. Amma. Ma-nya kepanjangan, salah. Ma-nya ini pendek, tapi dia bertasdid. Bertasdid itu berhenti pada huruf ma dengan dengung. Ada getar di hidung bagian atas. Ini namanya gunna. Nah, ditahan. Setelah itu pendek. Amma ya. Hati-hati bacanya ya. Amma yatasaalun. Itu bacanya amma yatasaalun. Maknanya adalah anma, yaitu tentang apa. Tentang apa mereka itu bertanya-tanya.
Awal ayat tiba-tiba dimulai dengan mereka. Coba lihat aja, ini unik. Tentang apa? Mereka bertanya-tanya. Kok aneh? Ya, karena ini ayat ini berkaitan dengan sebuah sebab. Ya, kaitan sebab. Makanya Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di menjelaskan begini. An ayyi syai'in yatasa'alul mukadzibuna bi ayatillah. Ini penjelasan beliau, tafsirnya. Tentang apa mereka para pendusta itu mempertanyakan ayat-ayat Allah. Tentang apa? Para pendusta itu mempertanyakan ayat-ayat Allah. Jadi objek bahasan pada ayat ini dan seterusnya ke bawah adalah berkaitan dengan orang-orang kafir. Yaitu mereka orang-orang musyrik yang mempertanyakan al-yaumul akhir, hari akhir. Mempertanyakan hari kebangkitan dari kubur. Mempertanyakan hari hisab. Mereka pertanyakan itu. Artinya mereka mengatakan, kalau bahasa kita, kok bisa manusia setelah wafat dan hancur tulang belulangnya, kok dibangkitin lagi dari kuburnya dalam kondisi utuh untuk dihisab katanya. Mereka mempertanyakan itu. Yaitu siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang musyrik yang mempertanyakan ini semua. Maksud dari mempertanyakan itu apa? Yaitu mendustakannya. Makanya Imam Sa'di mengatakan al-mukadzibun, yaitu mereka yang mendustakan hari kebangkitan. Jadi mereka mempertanyakan itu maksudnya adalah nggak percaya. Mendustakan hari di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya. Nah, ini dia mempertanyakan dengan tujuan menolak. Nggak mungkin manusia itu setelah wafat, setelah mati, tubuhnya hancur, lalu dia dibangkitkan kembali dalam kondisi utuh, kemudian dia dihisab, nggak mungkin, ditertawakan. Nah, ini maksud dari ayat yang pertama. Ya, amma yatasa'alu. Atas apa yang mereka pertanyakan? Yaitu orang-orang kafir ini mempertanyakan, nggak percaya. Tentang apa? Dijelaskan. Anin naba'il azim. Yaitu, kata beliau, bayyan ma yatasa'aluna anhu. Di sini Allah menjelaskan apa yang menjadi masalah mereka. Apa yang menjadi permasalahan yang mereka pertanyakan itu apa? Yaitu tentang berita yang besar. Apa yang dimaksud berita yang besar? Yaitu hari kebangkitan manusia dari kubur. Nah, mereka mempertanyakan, nggak percaya ini semua. Beliau Imam Sa'di tidak menjelaskan di sini secara spesifik yang dimaksud dengan berita besar itu hari kebangkitan. Karena beliau hanya menjelaskan ayat ini adalah penjelasan tentang apa yang mereka pertanyakan, yaitu berita yang besar. Beliau tidak menjelaskan secara spesifik. Kenapa? Karena memang para ulama tafsir berbeda pendapat tentang apa yang mereka pertanyakan, yang dimaksud dengan berita besar ini. Ada yang mengatakan itu adalah hari kebangkitan. Ada yang mengatakan itu Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan ini adalah Al-Quran. Yang maksudnya mereka mempertanyakan apa? Mengingkari apa? Dalam bentuk mempertanyakan, mengingkari. Tentang apa? Tentang berita yang besar. Tentang Rasulullah SAW. Mereka mempertanyakan Rasulullah SAW. Menolak. Mereka mempertanyakan Al-Quran. Menolak.
Mereka mempertanyakan berita yang besar, yaitu hari kebangkitan. Menolak. Ini pendapat para ulama. Ada yang mengatakan seperti Imam Syangkiti dalam tafsirnya, semua ini saling berkaitan. Kalau mereka tidak percaya dengan berita besar, yaitu Rasulullah SAW, berarti mereka tidak akan percaya tentang Al-Quran. Kalau mereka tidak percaya dengan Al-Quran, berarti mereka tidak akan percaya dengan semua isinya, termasuk di dalamnya adalah hari kebangkitan. Tetapi hampir mayoritas para ulama, seperti Imam Ibnu Jarir Tabari, Imam Ibnu Katsir, dan Imam Syangkiti sendiri, menguatkan pendapat sesuai dengan redaksi dari ayat-ayat ini, bahwa yang dimaksud di sini adalah hari kebangkitan. Lebih spesifik, bahwa itulah objek yang mereka ingkari. Nah, mungkin manusia setelah hancur itu dibangkitkan kembali oleh Allah dari kuburnya. Lalu Allah mengatakan pada ayat yang ketiga, alladzina hum fihi mukhtalifun, di mana di sini berkaitan dengan itulah, yaitu berkaitan dengan hari di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya. Mereka berselisih di sana, debat kusir, selisih sendiri. Nah, dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, beliau mengatakan, anil khabaril azim alladzi tala fihi niza'uhum. Mereka berselisih tentang berita yang besar, yang tadi itu, yaitu tentang hari kebangkitan. Alladzi tala fihi niza'uhum, di mana perdebatan mereka itu cukup panjang dalam hal ini. Wantasara fihi khilafuhum, sehingga perbedaan mereka, yaitu pengingkaran mereka ini sudah menyebar kemana-mana. Ala wajhi takdzibi wal istib'ad, tentu mereka melakukan itu perdebatan dan perisian ini dalam konteks mendustakannya, dalam konteks meniadakannya. Nggak mungkin itu terjadi. Wahwa an-naba'ul ladzi la yaqbalu syak wa la yadkhulu raib. Padahal berita yang besar ini, yaitu hari kiamat, adalah berita yang tidak mungkin ada keraguan di dalamnya. Walakinnal mukadzibuna bi liqa'i rabbihim la yu'minun. Tetapi para pendusta ini, yaitu orang-orang kafir ini, mereka mendustakan, nggak percaya atas berita tentang pertemuan manusia dengan Allah nanti. Mereka mendustakan dan tidak percaya dengan hari kebangkitan ini. Walau ja'athum kullu ayatin, walaupun banyak ayat atau semua ayat-ayat ini datang membenarkan dan menyatakan adanya hari kebangkitan itu, hatta yarawul adzabal alim. Walaupun ayat-ayat ini datang semua untuk menjelaskan tentang kebenaran hari di mana manusia akan bangkit dari kuburnya, tetap saja mereka tidak akan percaya. Dibacakan semua ayat-ayat Quran tentang ini, tidak akan percaya. Kenapa? Ya namanya aja orang kafir. Kapan mereka itu akan percaya? Kata beliau, hatta yarawul adzabal alim. Sampai mereka melihat azab di depan mata mereka. Mereka melihat neraka di depannya, baru di situ mereka akan percaya. Ini maksud dari ayat yang ketiga. Alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana mereka berselisih. Jadi yang dimaksud berselisih di sini bukan perselisihan untuk memahami, tetapi yang dimaksud perselisihan di sini adalah menolak dan mendustakannya. Menolak dan mendustakan. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Waliyadzubillah. Inilah para jamaah, memang realita yang terjadi pada siapa? Orang-orang kafir, liberal, mereka yang disebut dirinya dengan kaum rasionalis, ya, mereka akan menolak berita-berita yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Tentang apa? Tentang hari kiamat, tentang hari akhir, manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian dihisab. Mereka menolak. Dan terjadi perdebatan dengan mereka dalam konteks penolakan.
Apa itu? Rasio mereka menggunakan akal. Karena aslinya mereka menolak ayat-ayat ini. Hanya kata beliau, walaupun Anda mendatangkan banyak ayat, mereka akan tetap menolaknya karena bagi mereka tidak cocok dengan logika mereka. Nah, inilah orang kafir sampai hari kiamat nanti. Walaupun dia mengklaim dirinya ada orang Islam, tapi selama dia menolak adanya hari akhir, hari kebangkitan, menolak adanya adanya hisab, menolak adanya surga neraka, maka dia bukan orang Islam. Maka dia keluar dari Islam. Nah, atas dasar inilah jamaah. Di sini prinsip, makanya ini di awal sebelum hijrah. Prinsip apa? Menetapkan iman kepada hari akhir. Bahwa berita tentang manusia yang wafat, manusia yang nanti dibangkitkan dari kubur sesuai kondisinya, lalu dihisab, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diragukan kembali. Kenapa nggak diragukan? Karena banyak sekali ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang menjelaskan hal itu. Maka orang yang sudah Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman dengan Al-Quran, maka dia akan tumbuh keyakinan, pembenaran dan yakin. Dia akan membenarkan, lalu dia yakin bahwa ketika dia wafat, nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur untuk hisab, lalu dia surga atau neraka. Sehingga iman dengan hari akhir ini adalah bagian komponen utama pada keimanan seseorang. La yasiru mu'min, dia tidak dikatakan orang beriman. Bahkan tidak dikatakan orang Islam yang beriman sampai dia benar-benar meyakini ini iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab suci Al-Quran, dan iman dengan hari akhir. Ketika dia beriman dengan ini semua, maka dia dikatakan mukmin. Baru dia seorang mukmin. Jika tidak, maka dia orang kafir. Ya. Fala haula wala quwwata illa billah. Lalu Allah mengatakan pada ayat yang keempat dan kelima, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Apa artinya? Artinya adalah kalla saya'lamun. Saya pakai terjemahan standar ya, tepat ya. Tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Sekali lagi, tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Maksudnya tidak di sini apa? Tidak. Bahwa maksudnya adalah tinggalkanlah pendustaan kalian itu. Tinggalkan pendustaan kalian itu. Atau kalla bisa juga bermakna sungguh. Sungguh terjadi. Imam Sa'di mengatakan, saya'lamuna idza nazala bihimul azabu makanu bihi yukadzibun. Mereka akan mengetahui, menyadari ketika azab itu sudah tiba di hadapan mereka. Mereka akan menyadari apa yang selama ini mereka dustakan. Hatta yuda'una ila nari jahannam da'a. Sampai benar-benar mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, malaikat-malaikat akan mengatakan kepada mereka, hadhihin naru lati kuntum bihi tukadzibun. Inilah api neraka yang dulu kalian dustakan. Kalla saya'lamun. Ibnu Katsir menambahkan, kata Ibnu Katsir, ini adalah ancaman. Tsumma kalla saya'lamun. Ini ancaman lagi.
ancaman ditambah ancaman ditambah ancaman. Atas apa? Atas pendustaan mereka terhadap hari akhir. Diancam sama Allah. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, tidak kembali ke jalan Allah, tidak beriman kepada Allah, maka kelak mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan ketika mereka atau sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, di situ baru mereka sadar bahwa ternyata hari kebangkitan, surga dan neraka itu ternyata ada. Kapan? Ketika mereka melihat surga neraka dengan mata kepala dia. Tapi saat itu sudah tidak bermanfaat lagi buat mereka. Dan disitulah mereka akan digiring oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Ini ancaman. Makanya Allah sajikan ini kepada mereka. Ini loh, hati-hati kalian kalau tidak beriman dengan hari akhir. Kebangkitan, hisab, mizan, sirat, surga, neraka. Hati-hati kalian. Nanti kalian dilemparkan ke dalam neraka aja. Dan ini juga kepada orang beriman. Fungsinya apa? Kalau mereka mempelajari ini, semakin kuat keimanan dia terhadap hari akhir itu. Nggak goyang nanti iman dia kepada Allah. Iman dia kepada Rasulullah SAW. Iman dia kepada Al-Quran. Iman dia kepada hari akhir perjalanan itu. Nggak goyang. Makanya ini sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat-ayat yang berikutnya adalah Allah mulai menyebutkan keagungan dan kebesarannya. Allah menyebutkan keagungan dan kebesarannya. Allah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa hari kebangkitan manusia dari kubur itu adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh Allah. Apa buktinya kalau hari kebangkitan ini mudah untuk dilakukan oleh Allah? Nah, disinilah Allah menyebutkan kekuasaan dan kebesarannya kepada manusia. Yang dimana manusia melihat kekuasaan dan kebesaran itu di dunia. Dengan terang benerang, dengan mata mereka, dengan indera mereka, manusia ini melihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di alam ini. Jika semua ini menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah, maka dengan mudah Allah menghidupkan manusia kembali setelah kematian. Apa itu? Nah, kita baca di ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasang. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasang. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Apa maksudnya? Ya itu tadi. Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang apa? Penciptaan bumi. Ini penciptaan. Coba lihat Allah menciptakan bumi ini. Gimana Allah ciptakan bumi ini? Mihada. Apa yang dimaksud mihada? Nah, Imam Sa'di menjelaskan. Ai an'amna alaikum bini'amin jalilah. Kami yaitu Allah telah memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan kepada kalian. Kenikmatan-kenikmatan yang mulia. Faja'alna lakum, dan kami telah menjadikan untuk kalian al-arda, bumi ini, mihada, yaitu hamparan. Ai mumahada, yaitu hamparan-hamparan yang mudah untuk dilalui, dinikmati, disinggahin. Muhayya'a, disediakan lakum, untuk kamu. Wali masalihikum,
dan untuk kebaikan-kebaikan kalian. Mumahad, dimudahkan oleh Allah untuk kalian. Untuk apa? Minal huruz, agar kalian bisa bercocok tanam di sana, berusaha di sana, berbisnis di sana, dagang di sana, beternak di sana, wal masakin, dan agar kalian bisa tinggal di sana dengan sesuka. Wasubul, dan Allah jadikan bumi ini sebagai tempat agar kalian bisa berjalan di sana. Ini adalah jalanan untuk kalian melaluinya dan menjalankan kehidupan Anda semua. Siapa yang memberikan? Allah yang telah memberikan semua ini untuk kalian. Alam naj'alil arda mihad. Tidakkah kami jadikan bumi ini mudah? Sudah disediakan semuanya. Tersedia semua untuk kalian. Untuk kalian hidup. Untuk kalian bercocok tanam. Untuk kalian beternak. Untuk kalian berdagang. Untuk kalian bisnis. Untuk kalian berkendara. Dan jalanannya sudah disiapkan oleh Allah semuanya tempatnya. Dan untuk apa? Untuk kalian mencari tempat tinggal yang nyaman di sana. Allah sudah siapkan semua. Dari sebelumnya yang tidak ada menjadi ada. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hanya menghidupkan manusia dari kuburnya. Yalah gampang. Subhanallah. Wal jibala autada. Cobalah kalian pikirkan. Apa? Al jibala autada. Allah jadikan gunung-gunung ini autad. Watad. Apa ini? Aitum sikul arda bi alla tattariba bikum wa tamida. Allah jadikan bumi ini pasak. Yaitu maksudnya apa? Maaf. Allah jadikan gunung-gunung, maaf. Allah jadikan gunung-gunung ini sebagai watad. Apa? Pasak. Ya, Allah jadikan gunung-gunung ini sebagai pasak. Apa maksudnya? Yaitu tumsikul arda. Gunung-gunung inilah yang menjadikan bumi ini kuat. Megang bumi. Sehingga bumi ini tidak goyang. Dipegang bumi ini, dikuatkan bumi ini oleh gunung-gunung ini sehingga bumi ini nggak goyang. Ya. Disebut bumi sebagai pasak. Ibarat kita mau bikin tenda. Sebelum kita membuat tenda, maka kita membuat apanya dulu? Pasaknya dulu. Kita bikin pasak panjang, umpama segini pasak. Seukuran tangan kita. Kita siapin ini pasak panjang. Udah berapa? 4 biji atau 6 biji atau 8 biji kita siap. Segini pasak. Oke. Sebelum tenda ini kita diriin, kita pasang pasaknya dulu kan. Pasaknya panjang segini. Yang masuk ke tanah itu seberapa? Lebih panjang mana? Yang di dalam sama yang muncul di tanah. Pasti kita akan nanam panjang. Oh, panjang. Kita ketok. Akhirnya munculnya cuma tinggal segini. Padahal tingginya dia segini. Munculnya di tanah segini. Kita bikin lagi. Ketok, muncul segini. Ini fungsinya apa? Nah, disitulah tenda itu kita ikat-ikat nggak goyang. Itu namanya wadat. Berarti Allah jadikan gunung yang kita lihat kayak menjulang tinggi. Sebetulnya yang nancep ke bawah jauh lebih tinggi daripada yang kita lihat. Fungsinya apa? Tumsikul arda. Megang bumi biar buminya nggak goyang. Di Allah Taala. Ini Allah yang menciptakan. Luar biasa keagungan kebesaran. Terus bikin hari akhir membangkitkan manusia yang lebih mudah. Allahu Akbar. Wa khalaqnakum azwaja. Ini kekuasaan. Habis menyebutkan penciptaan bumi dengan penguatnya gunung. Ya, penguatnya gunung. Lalu sekarang menyebutkan penciptaan manusia. Wa khalaqnakum azwaja. Yaitu kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam satu jenis.
jenis manusia. Ada manusia berupa laki, ada yang berjenis laki dan jenis perempuan. Lalu Allah ciptakan manusia ini untuk berpasang-pasangan dengan jalur pernikahan. Tujuannya apa? Liyaskun kullun minhuma ilal akhar. Agar laki dan perempuan yang sudah berpasangan lewat sebuah akad nikah agar mendapatkan apa? Sakinah, mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Fatakunul mawaddah warahmah. Itulah namanya kasih sayang dan cinta kasih. Wa tansha'u anhum dzurriyyah, maka akan lahir dari keduanya keturunan. Wa fi dhimni hadzal imtinan. Dan berarti termasuk di dalam nikmat ini adalah biladzatil mankah, yaitu kenikmatan yang berubah hubungan seksual. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah yang menciptakan manusia. Awal Adam iya dengan tangan Allah. Berikutnya Allah ciptakan manusia berpasangan agar mereka bisa menikah. Disitulah Allah memberikan kenikmatan hubungan seksual buat mereka. Kemudian ada iktilaf, mawaddah warahmah. Ya. Disitulah lahir keturunan. Jadi Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Lalu Allah yang menjadikan mereka adanya kasih sayang. Ini kekuasaan. Berarti kebangkitan, ya gampang Allah menciptakan kembali. Berarti faedahnya di sini apa? Namanya manusia itu adalah berpasangan laki dan perempuan. Jadi kalau manusia, laki sama laki, bukan manusia. Coba lihat ayat. Allah ciptakan manusia pasangan. Nah, kalau dia memilih sejenis, ya bukan manusia, bukan kodrat manusia. Kodratnya siapa? Jin. Enggak. Jin juga berpasangan. Bukan kodrat manusia, bukan kodrat jin. Terus kodrat siapa? Binatang. Enggak juga. Binatang menikah jantan dengan betina. Kan ada burung namanya lovebird. Menikah jantan sama betina. Kucing kawin, kucing jantan, kucing betina. Nggak ada kucing jantan sama kucing jantan, kucing betina sama kucing betina, kagak ada. Ketek sama ketek jantan sama ketek betina jamaah. Nggak ada ketek sama jantan, nggak ada. Dikeroyok sama ketek sehutan. Kata Ibnu Qayyim, ada di kitabnya. Ada ini kera menjalin hubungan dengan sejenis. Kera jantan sama kera jantan. Akhirnya dikeroyok sama kera sehutan, kata Ibnu Qayyim. Ketek aja ngerti kalau dia harus berpasangan. Tumbuhan, oke. Sebagian tumbuhan itu tidak akan bisa berbuah kalau tidak dilakukan talqih, yaitu apa? Perkawinan antara apa namanya? Pohon yang betina dengan pohon yang jantannya. Seperti apa? Kurma. Nggak mungkin berbuah tuh kurma. Pasti nanti akan ada kurma betina dengan kurma jantan, ada perkawinan, persilangan. Salak, pohon salak, dan pohon yang lain. Jadi sekarang kalau muncul rame di dunia barat, ini menunjukkan manusia bukan, jin bukan, binatang bukan, pohon bukan, nggak tahu ini jenis apa ini manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gina sekali ya. Inilah Allah tunjukkan kepada kita semua kekuasaan. Lalu Allah bilang, ini yang terakhir, waja'alna naumakum subata. Dan Allah jadikan istirahatmu, tidurmu, ya kan, waja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Maksudnya airahatan lakum, dan Allah jadikan tidur itu istirahat. Waqad an li ashghalikum, untuk apa? Menghentikan semua aktivitas kamu dalam sehari. Allati mata tamadat bikum adarrat bi abdanikum. Jika kalian terus melakukan kesibukan ini tanpa tidur, akan berbahaya pada fisik kalian. Allahu Akbar. Jadi lembur ada waktunya untuk istirahat itu. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah pentingnya manusia ini untuk menjalankan
aturan sunnatullah, aturan ketentuan Allah di alam semesta. Pasti kita akan mendapatkan kemaslahatan dan kebaikan. Nah, inilah kekuasaan Allah yang ingin ditunjukkan kepada mereka yang tidak percaya dengan hari akhir. Mengingkari hari akhir ditunjukkan. Ini loh kekuasaan Allah. Berarti hari akhir adalah sesuatu yang mudah untuk Allah buat. Karena memulai dari tidak ada lebih sulit daripada menghidupkan kembali. Menjadikan itu kembali ada. Lebih mudah. Ya, wallahu taala alam. Nanti kita lanjutkan di surat An-Naba pada ayat yang ke-10 ya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, menambah keimanan kita kepada Allah, pada Rasulullah SAW, pada Al-Quran, hari kiamat. Sehingga menjadikan kita semangat beramal untuk ini semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silahkan kita buka sesi tanya jawab. Baik, insyaallah syukran jazakallahu khairan ya Ustazuna. Tapi yang telah menjelaskan tafsir surat An-Naba di ayat 1 sampai dengan 9. Terus selanjutnya kita memasuki sesi 2-nya, ini sesi tanya jawab bagi jamaah yang bertanya. Kami persilahkan boleh bertanya dengan mengirimkan chat box kepada moderator ataupun juga boleh raise hand agar dapat bertanya secara interaktif. Pertanyaan pertama dari Ukti Yuli di Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga serta tim guru mengaji. Amin. Eh, Pertanyaannya, pada kebangkitan manusia dari kubur, apakah anak bisa menemui ibunya? Dan bagaimana seorang anak bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya? Apakah dengan menghafal Al-Quran? Sedangkan setiap orang belum tahu kondisinya di akhirat. Mohon bacaannya Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Gimana? Mau diulangi pertanyaan? Kurang jelas. Oke. Yang bertanya memberikan pertanyaan pada kebangkitan manusia di hari akhir gitu di kubur, apakah anak bisa menemui ibunya dan bagaimanakah seorang anak bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya? Apakah dengan menghafal Al-Qur'an? Itu tanda tanya. Sedangkan setiap orang belum tahu kondisinya di akhirat. Demikian saya mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Padang mahsyar bukan pasar malam ya. Di logika kan kita kayak pasar malam gitu ya. Kalau anaknya hilang tuh dicari nyari ibunya gitu. Terus ada apa namanya customer service-nya diumumkan pada ada anak hilang, kan dijelaskan di dalam Al-Quran di surat surat Abasa kan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu manusia akan menjauh dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dia akan menjauh dari ayahnya dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Dia akan menjauh dari istrinya, suaminya, dan anak. Maksudnya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang hari itu akan mengurusi dirinya sendiri-sendiri. Nafsi, nafsi. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi mi yaumi idzin bibani. Yubassarunahum, mereka hari itu saling melihat. Itu ibu saya, itu ayah saya, itu adik saya, kakak saya. Oh, itu istri saya, suami saya, anak saya. Yubassaruna. Lihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi. Pelaku dosa besar, orang kafir, musyrik, pelaku dosa besar ingin berharap agar dia bisa menembus adab ini dengan siapa? Dengan orang-orang ini. Dia akan tembus dengan hartanya, dia akan tembus dengan keluarganya. Dia bisa karena urusan sudah sendiri-sendiri. Makanya Allah bicara tentang Abu Lahab.
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan bermanfaat hartanya dia dan anak-anak, karena semua sendiri-sendiri. Melihat, tapi sendiri bisa. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang akan berurusan dengan apa yang dia berbuat, dengan amalnya sendiri. Amal. Itulah hari kebangkitan. Itulah hari mahsyar. Makanya semua ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah sayang sekali. Agar kita jauh-jauh hari mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang bisa bermanfaat buat kita di hari itu. Allahumma hasibna hisaban yasir. Ya Allah, hisablah kita dengan hisab yang mudah. Wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mohon rekomendasinya Ustaz, mohon saran dari Ustaz untuk terjemahan, buku terjemahannya, apakah ada rekomendasi dari penerbit apa, begitu Ustaz? Kalau tafsir Sa'di yang saya tahu terjemahan anunya, soft copy-nya ya, namanya soft copy ya. Soft copy-nya ini Darul Haq, penerbitnya Darul Haq. Kalau yang tinggal di sini di Indo, dia bisa beli dari penerbit Darul Haq. Ya. Tapi kalau yang di ujung kulon, ujung kidul, dan ujung ngetan, dicoba cari yang apa bukan soft copy ya, hard copy ya. Mohon maaf saya salah ucap. Hard copy-nya dia bisa beli di penerbit tadi itu Darul Haq. Kalau yang tinggal di ujung-ujung ini, coba lihat di PDF-nya mungkin ada. Tapi kayaknya Al-Akh Nabil kayaknya sudah coba nyari-nyari, katanya belum ketemu. Ya. Cobalah cari lagi, mungkin ada yang berbahasa Inggris atau mungkin ada yang pakai bahasa apa gitu ya. Penerbit, kalau yang saya tahu ada penerbit namanya Darussalam atau apa gitu, suka menerjemahkan kitab-kitab tafsir ini berbahasa Inggris. Ya, penerbitnya Darussalam. Banyak dia menerjemahkan kitab-kitab tafsir berbahasa Inggris. Mungkin Anda bisa ngikutin ya, yang bahasa Inggris. Tapi kalau saya liatin tok, bacanya kalau ngerti, paham apalagi. Tebal. Baik, Ustaz. Baik, Alhamdulillah, rupanya hanya dua pertanyaan saja yang masuk pada malam hari ini. Sebelum diakhiri, mohon berkenan kepada Ustaz Fajar atau memberikan Alhamdulillah. kesimpulan. Ya, barakallahu fiikum. Nah, inilah makanya disebut dengan ayat-ayat makkiyah, surat-surat. Kenapa? Isinya iman. Makanya ini yang kita tertarik untuk membahasnya. Ini akidah iman kita. Kita pelajari ini menguatkan iman. Makanya amal soleh muncul dari mana? Dari iman. Bila kita iman hari akhir kayak tadi, waduh, ya kita siap-siap deh dengan amal soleh, dengan akhlak bekal yang baik. Semoga Allah menguatkan dan meneguhkan iman kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala rasulina wa alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.